Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander, CGP Angkatan 10, SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 kegiatan pengambilan kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kepala sekolah yang akan kami wawancara, pertama Bapak Sukiman SPD MM sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kelapa dan Bapak Ridho Iskandar SPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelapa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Alex. Ya, Pak, izin ganggu waktu sebentar Pak ya. Ini berkenaan dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya wawancara dengan Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Ya, Pak. Pertanyaannya begini Pak, yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan kriteria. Pertama, analisis situasi. Dalam analisis situasi ini kita melakukan suatu keterlibatan nilai yang bertentangan. Artinya kita memeriksa apakah situasinya melibatkan konflik antara dua atau lebih nilai, prinsip atau kewajiban moral yang berbeda. Misalnya menjaga kejujuran dengan melindungi perasaan seseorang. Akan ada antara dua nilai yang bertentangan nih. Ya. Yang kedua, pilihan sulit. Kita mengidentifikasi apakah ada dua pilihan atau lebih yang sama-sama sulit atau tidak memuaskan, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi yang signifikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pertimbangan konsekuensi, dampak pada pihak yang terlibat. Jadi kita melakukan evaluasi siapa saja yang akan terpengaruh oleh keputusan kita dan bagaimana dampaknya, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, keseimbangan kebaikan dan kerugian. Dalam melakukan pertimbangan tadi, kita pertimbangkan juga seperti apa kebaikan dan seperti apa kerugiannya. Identifikasi yang ketiga adalah prinsip-prinsip etika. Artinya dalam prinsip-prinsip etika itu kita mempertimbangkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, tanggung jawab dan tugas. Itu merupakan prinsip etika. Yang keempat adalah perspektif moral. Dalam perspektif moral ini kita melihat pendapat dari berbagai sudut pandang dan konsensus sosial. Artinya pertimbangkan apakah ada konsensus sosial atau norma budaya yang mempengaruhi bagaimana dilema tersebut harus diatasi. Yang kelima adalah konsultasi dengan sumber ahlinya. Misalnya berhubungan dengan kode etik profesi, berarti kita harus melihat kode etik profesi jika dilema tersebut terjadi dalam konteks profesional. Literatur dan studi kasus, kita membaca literatur yang relevan atau studi kasus yang berkaitan dengan nilai tadi. Yang keenam adalah metode refleksi dan diskusi. Artinya refleksi pribadi, misalnya kita melakukan refleksi pribadi untuk mengidentifikasi nilai dan prinsip mana yang paling relevan. Kemudian diskusi kelompok. Kita melakukan suatu diskusi kelompok atau tim untuk mendapatkan berbagai perspektif dan menemukan solusi yang paling etis. Artinya dengan pendekatan ini mungkin lebih mudah kita dalam mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus yang melibatkan dilema etika dan bujukan moral, serta mengambil keputusan lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, itu kurang lebih lah dalam satu kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Oke Pak, jadi ada 6 langkah yang Bapak lakukan untuk kasus-kasus yang dilema etika. Ya.
Ya, Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Ada beberapa pendekatan atau langkah yang perlu kita ambil. Pertama, pengumpulan informasi. Artinya informasi kita harus kumpulkan dulu. Kita satukan dalam satu data atau dalam satu catatan supaya informasi yang kita dapat itu bisa lengkap. Ya. Setelah pengumpulan informasi, kita melakukan identifikasi nilai dan prinsip yang bertentangan. Ya. Kita harus melakukan suatu analisis nilai, ya, kepentingan yang berimbang. Yang ketiga, diskusi dan konsultasi. Jadi kita diskusikan, ya, didiskusikan. Setelah kita diskusikan secara internal, kita konsultasikan lagi dengan atasan kita. Seperti apa dalam pengambilan keputusan tersebut. Setelah kita diskusikan, setelah kita konsultasikan, yang keempat adalah evaluasi alternatif solusi. Artinya kita kan ada beberapa pilihan itu. Nah, kita pertimbangkan mana yang paling baik dari dampaknya, ya. Mana yang paling baik dampaknya. Kemudian setelah kita evaluasi alternatif solusi tadi, kita mengambil keputusan yang berbasis konsensus, artinya kesepakatan bersama. Setelah itu kita implementasikan dan kita evaluasi. Nah, seperti itu. Jadi segala macam kegiatan yang kita putuskan, kita implementasi di lapangan, dan jangan lupa dilakukan suatu evaluasi supaya dalam melakukan kegiatan di masa yang akan datang lebih baik lagi dari yang saat ini. Ya, itu untuk sementara. Iya, Pak. Berarti ada 6 langkah yang saya tulis di sini, Pak. Iya. Oke. Terus selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus kepentingan dua yang sama tadi, sama benar atau kebaikan tadi. Ya, pertama ya tetap informasi, pengumpulan informasi penting. Kemudian identifikasi nilai dan prinsip, ya. Tentukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang bertentangan dalam istilah tersebut. Yang ketiga, diskusi dan kita konsultasikan dengan pihak terkait. Setelah itu kita evaluasi alternatif solusi. Ya, artinya kita membuat daftar solusi. Ya, yang mungkin dan analisis dampak positif dan negatifnya setiap pilihan. Baru pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi dan pembelajaran. Artinya kita melakukan suatu kegiatan refleksi setelah kejadian itu untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur ke depannya. Nah, seperti itu. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ada beberapa hal yang dianggap efektif. Pertama, keterlibatan semua pihak. Ya, di sini berarti kalau di sekolah kan ada guru, kemudian ada siswa, ada pegawai, ya, ada komite, ada orang tua siswa. Itu perlu kita libatkan semua. Yang kedua adalah pendekatan berbasis nilai dan prinsip, ya. Artinya kita melakukan suatu nilai-nilai etis yang mendasari setiap pilihan. Kemudian konsultasi, ya, artinya konsultasi. Jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Sekolah punya Capdin, punya dinas. Jadi hal-hal yang sifatnya penting kita harus konsultasikan dengan pimpinan kita, dalam ini Capdin maupun dinas. Setelah itu kita analisis dampak dan konsekuensi. Kita mengevaluasi bagaimana risikonya, bagaimana manfaatnya. Ya. Setelah itu kita ambil keputusan yang bersifat kolaboratif. Artinya keputusan yang kita lakukan tadi bersifat keputusan tim, keputusan bersama, bukan hanya keputusan satu orang pimpinan. Yang selanjutnya adalah transparansi dalam proses.
Artinya kita memastikan bahwa proses pengambilan keputusan ini diketuai oleh semua pihak. Nah, setelah itu kita melakukan suatu monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring, implementasi keputusan, dan siap untuk melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Jadi evaluasi berkelanjutan, mengevaluasi proses dan hasil untuk perbaikan di masa mendatang. Nah itu Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal ya? Iya Pak. Ya, dalam penyelesaian kasus dilema etika yang tentunya punya langkah-langkah atau prosedur. Pertama, kita harus mengumpulkan informasi awal. Kita melakukan pertemuan awal. Kita menganalisis dan berdiskusi. Ya, kita melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Nah, baru kita mengambil satu keputusan. Terus keputusan kita ambil tadi jangan lupa kita implementasikan dan jangan lupa dievaluasi, di monitoring. Nah, seperti itu. Jadi terstruktur ya. Oke, Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Jadi faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, pertama, keterlibatan tim. Ya, kita melibatkan tim. Artinya kalau di sekolah ini kan berarti tim kita ada para guru, pegawai. Artinya keputusan itu jangan sampai kita melakukannya sendiri. Pertama kita harus melibatkan tim, kemudian konsultasi. Ini hal-hal yang sifatnya prinsip. Kita tidak bisa memutuskan sendiri, kita harus berkonsultasi dengan pengawas, dengan kepala cabang, dengan kepala dinas. Kemudian kebijakan dan pedoman sekolah. Artinya sekolah juga punya aturan tersendiri. Bagaimana dalam mengikuti kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh sekolah. Artinya setiap tata tertib atau aturan tadi, sekolah juga ada hak untuk melakukan suatu perluasan dalam menerapkan aturan. Misalnya tentang disiplin siswa, ya, disiplin guru. Nah, sekolah juga punya catatan. Kemudian dukungan dari Cabdin maupun dari dinas. Kemudian keterbukaan komunikasi. Ya, segala macam hal yang mau kita putuskan kita harus komunikasikan. Dan kita juga bisa mengambil pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Oke, itu untuk sementara. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dari pengalaman dalam pengambil keputusan dalam dilema etika ini, yang pertama adalah pentingnya kerjasama. Yang pentingnya melibatkan semua pihak. Karena kalau mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini tidak bisa kita ambil sendiri. Perlu kita melibatkan semua pihak supaya apa yang kita putuskan itu betul-betul menjurus pada hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah nilai transparansi. Artinya dalam proses transparan bisa meningkatkan kepercayaan dan penerimaan keputusan oleh semua pihak. Kemudian melakukan konsultasi. Artinya konsultasi ini kita perlu ke pihak Cabdin maupun dinas pendidikan. Kemudian ada keseimbangan nilai dan prinsip. Artinya menyeimbangkan nilai-nilai yang bertentangan adalah kunci dalam menemukan suatu solusi yang adil. Yang kelima adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi pasca keputusan membantu dalam memperbaiki proses untuk masa depan. Dan yang terakhir adalah konsistensi dan keadilan. Keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip etika memastikan integritas dan keadilan dalam tindakan. Nah itu kira-kira yang bisa dijawab. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga kita semua selalu sehat dan dimurahkan segala rezeki. Tetap dukung kami Pak dalam kegiatan CGP ini, maupun kegiatan sekolah. Mudah-mudahan
cepat selesai. Amin Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Kelapa, akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Ridho Iskandar SPD, Kepala SMP Negeri 1 Kelapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak kalau ada waktu untuk wawancara sedikit. Boleh Pak. Ini sesuai dengan tugas kami sebagai peserta CGP Angkatan 10 Pak, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Minta waktu sebentar, kita langsung Pak ya. Boleh. Pertama, bagaimana menurut Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan dalam melaksanakan tugas. Baik itu yang merupakan rujukan moral ataupun dilema etika. Nah, cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus tersebut dengan cara memahami kasus tersebut, apakah itu merupakan rujukan moral ataukah itu merupakan dilema etika. Oke, jadi memahami kasus apakah rujukan moral maupun dilema etika. Iya, Pak. seperti itu. Nah, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang saya lakukan dengan cara saya sebagai kepala sekolah mempertimbangkan keputusan tersebut. Apakah keputusan tersebut memiliki kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok secara bersama-sama? Apakah keputusan tersebut mengandung nilai-nilai kebenaran, rasa adil, dan apakah dampak yang akan terjadi dari keputusan yang kita ambil? Oke, jadi mempertimbangkan kepentingan Pak. Iya. Oke Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Yang saya lakukan dengan cara mempertimbangkan kepentingan untuk peserta didik. Selain itu juga saya mengadakan musyawarah bersama guru-guru terhadap kasus yang sedang dihadapi. Jadi secara musyawarah, diskusi dengan guru-guru mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Berarti ada kolaborasi istilah sekarang Pak ya? Ya, kolaborasi bersama ya. Terus kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasakan yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, antara lain kita dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi serta kita bisa membangun kebijakan-kebijakan dalam langkah selanjutnya, seperti itu. Jadi membangun kebijakan langkah selanjutnya Pak ya? Iya. Oke. Terus selama ini tantangan yang terberat dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa ya Pak ya? Dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini pasti menghadapi tantangan. Nah, tantangan yang ditemui itu biasanya ada sebagian anggota, sebagian guru yang belum menerima keputusan yang sudah kita ambil secara bersama-sama. Selain itu, kita juga kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada guru-guru untuk menerima keputusan yang kita ambil. Karena apa? Karena pada dasarnya semua keputusan yang kita ambil itu adalah benar, seperti itu. Nah, ya berarti penanaman pemahaman ya Pak. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, saya tidak memiliki jadwal tertentu. Tidak memiliki jadwal tertentu. Nah, jika terjadi suatu permasalahan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dengan guru-guru
kemudian permasalahan tersebut dan permasalahan yang dihadapi langsung kita selesaikan seperti itu. Jadi langsung diselesaikan dengan musyawarah juga Pak ya. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Faktor yang membantu ya faktor yang artinya harus ada komunikasi yang baik dengan warga sekolah, kemudian bagaimana cara kita dapat mengelola emosi kita dalam menyelesaikan permasalahan. Oke. Jadi komunitas sekolah ya Pak ya, mengelola emosi. Nah, terakhir Pak Ridho, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya. Pengalaman yang dapat saya ambil, jadi kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk warga sekolah, terbaik untuk kepentingan kita bersama-sama, seperti itu. Jadi keputusan yang terbaik untuk Iya. warga sekolah dan kepentingan bersama. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Iya, terima kasih juga Pak. Semoga proses yang Bapak lakukan yang sedang dijalani dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.